Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Erlina dengan MPM 161262 dan teman saya Natasha Veronica Zahra dengan MPM 161256. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan tema teori permainan atau game teori. Pengertian teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi dan pertentangan konflik antar berbagai kepentingan. Dan teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambil keputusan dalam kondisi pertentangan yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Nah, selanjutnya ada dua jenis strategi dalam teori permainan. Yang pertama, strategi murni dan yang kedua, strategi campuran. Berikut ada contoh kasus strategi murni dan contoh kasus strategi campuran. Yang pertama, contoh kasus strategi murni. Terdapat dua tim bulu tangkis yang memiliki strategi yang relatif sama. Mereka bersaing dalam sebuah pertandingan dan berusaha untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, tim Ririn mengandalkan dua strategi dan tim Natasha mengandalkan 3 macam strategi dengan tabel berikut. Tabelnya ada tabel di bawah ini. Nah, dari kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing tim agar mendapatkan hasil yang optimal. Untuk penyelesaiannya, pertama kita perlu membuat tabel payoff-nya terlebih dahulu. Nah, dalam teori permainan, untuk pemain baris, menggunakan aturan maksimin, dan untuk pemain kolom menggunakan aturan minimax. Nah, dalam kasus ini, pemain baris adalah tim Ririn. Strategi A terdiri dari angka 1, 5, 6. Nah, cari nilai terendah dari ketiganya, yaitu diperoleh 1. Dan untuk strategi B, nilai terendahnya adalah 2. Nah, untuk pemain kolom atau tim Natasha, strategi pertama adalah strategi A dan kolom pertama. Carilah nilai terbesar. Nilai terbesarnya adalah 2. Untuk kolom kedua ada 9 sebagai nilai terbesar, dan strategi ketiga untuk kolom ketiga ada 8 sebagai nilai terbesar. Nah, dalam kasus tersebut terdapat titik plana karena merupakan kasus strategi murni. Yang mana titik plana sama dengan titik game atau nilai game, maka nilai game dalam kasus ini adalah 2. Jadi, strategi yang paling optimal untuk kedua tim tersebut adalah yang pertama untuk tim Ririn, strategi B. Karena 2 ada di baris B. Dan untuk tim Natasha, strategi A, karena angka 2 atau nilai 2 ada di kolom A. Next. Oke, selanjutnya yaitu strategi campuran. Contoh kasusnya itu ada dua toko baju yang menjual baju dengan model yang relatif sama. Selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli atau konsumen yang ada. Kedua toko tersebut masing-masing memiliki dua strategi, yaitu strategi harga rendah dan harga tinggi, dengan payoff sebagai berikut, yaitu tabel ini. Dari kasus di atas, strategi optimal untuk kedua toko tersebut adalah, jadi untuk menjawabnya, kita buat dulu tabel yang ini, kita buat di sini. Nah, kita di sini kan ada 4 nih. Kita 4 ini didapat dari nilai terkecil dari baris, yaitu 4. Dan ini juga nilai terkecil dari baris, yaitu 4. Yang di bawah ini, 7 sama 9 ini kita didapat dari nilai terbesar dari kolom, yaitu yang ini 7 dan yang ini yaitu 9. Karena di sini tidak ada titik plana, maka kami di sini menggunakan oddman dan preposisi. Untuk oddman tersendiri yang ini, itu didapat dari nilai selisih antar kolom, yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3, dan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Dan oddman yang bawah itu adalah nilai selisih antar baris, yaitu 9 dikurang 4 sama dengan 5, dan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya kita menentukan preposisi. Nah, preposisi itu kita menggunakan P1 sama P2. P1 adalah 3/3 ditambah 5. Itu dari mana? 3 itu kita dapat dari hasil nilai oddman dari baris yang pertama ini. Dan 3 tambah 5 ini kita didapat dari hasil oddman, yaitu 3 sama 5. Jadi hasilnya 3/8. Dan untuk P2, 5 didapat dari hasil baris oddman yang ini, 5. Terus 3 tambah 5 ini kita didapat dari 3 ditambah 5, jadi hasil sama dengan 5/8.
Yang di bawahnya itu juga sama, ini 5 per 5 tambah 3. Itu kita dapat dari nilai oddman yang ini 5. 5 tambah 3 kita juga sama dari sini 5 ditambah 3. Jadi 5 per 8 dan P2 juga sama yaitu 3 per 5 tambah 3 itu 3 per 8. Jadi untuk nilai game itu kita diambil dari nilai kolom yang pertama yaitu 4 kali 3 yang nilai oddman ini 4 kali 3 sama 7 kali 5. Jadi 4 kali 3 ditambah 7 kali 5 sama dengan 12 ditambah 35 yaitu 47 per 8. Kenapa ini bisa jadi per 8? Karena diambil dari hasil oddman itu 3 tambah 5 yaitu 8. Jadi 47 per 8 sama dengan 5,875. Jadi kesimpulannya dari nilai game tersebut dapat disimpulkan keuntungan yang diharapkan oleh toko A akan naik 5,875 dan kerugian minimal dari toko B akan turun sebesar 5,875. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang salah juga mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.